Kita nggak pernah tahu keputusan itu dari Tuhan atau tidak ada Tuhan sampai muncul damai sejahtera. Meskipun kelihatannya bagus dan menjanjikan. Kita penting di sini jangan lihat tawarannya, jangan lihat pintu yang terbuka, tapi lihat apakah kita rasakan damai atau tidak. Karena kehendak Tuhan selalu disertai oleh damai sejahtera, sebab Yesus adalah Raja Damai. Dialah Jehovah Shalom. Berikutnya, cara kita mengenal suara Tuhan, yaitu suara yang masuk dalam hati kita. Suara yang muncul di dalam hati kita. Karena hati kita ini rumahnya Tuhan. Hati kita ini God's resident. 1 Korintus 3:16. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa Roh Allah diam di dalam kamu. Wow, Roh Allah tinggal di dalam diri kita. Roh Allah itu berdiam. Roh Allah itu sangat ada di dalam hati kita. Makanya dia bicara lewat hati kita. Jadi parameter suara Tuhan itu apakah mendatangkan damai sejahtera atau kegelisahan? Adakah keyakinan yang kuat di dalam hati kita atau keraguan-raguan? Sebab firman Tuhan harusnya kalau suara itu memberikan keyakinan yang kokoh, memberikan damai sejahtera yang luar biasa. Damai sejahtera merupakan petunjuk yang kita perlukan sebelum kita mengambil keputusan yang sangat penting. Salah satu bentuk suara Tuhan adalah damai sejahtera yang muncul, yang keluar dari hati kita. Begitu tidak ada damai, pasti bukan dari Tuhan. Suara Tuhan itu bisa lewat firman-Nya, tapi juga lewat damai sejahtera, bentuk konfirmasi yang kita dapatkan. Karena damai adalah salah satu daripada buah roh. Galatia 5:22, buah roh adalah kasih, sukacita, dan damai sejahtera. Ketika saya mau ngambil keputusan penting, biasanya saya selalu uji, adakah di dalam firman Tuhan? Yang kedua, adakah damai sejahtera di hati saya? Adakah suara Tuhan yang klik muncul di hati saya? Jadi waktu saya memutuskan untuk kembali ke Indonesia, walaupun orang tua dan adik-adik saya semua tinggal di Australia, dan kemudian Tuhan meminta untuk kami kembali Indonesia dan kemudian buat sesuatu bagi Indonesia, bukan pilihan yang mudah. Tapi kemudian saya berdoa dan Tuhan taruh kedamaian yang kuat di dalam hati. Itu sebabnya saya bawa istri dan anak-anak saya meninggalkan Australia dan tinggal di Indonesia dan berbuat sesuatu buat Indonesia. Dan berjalan waktu 1 tahun di Indonesia, kami dapat tawaran menarik untuk kembali ke Australia dengan fasilitas gaji yang cukup sangat menjanjikan dan fasilitas kendaraan dan tempat tinggal dan sebagainya. Dan kemudian saya berdoa lagi, Tuhan, Kau yang suruh saya kembali ke Indonesia, dan hari ini kenapa ada tawaran yang begitu menggiurkan saya kembali ke Australia? Dan kemudian Tuhan tidak berikan kedamaian, dan Tuhan tidak bicara sama sekali. Karena firman Tuhan yang disampaikan, bukankah aku meminta engkau tinggal di Indonesia untuk berbuat sesuatu buat Indonesia? Dan akhirnya saya memutuskan untuk menolak tawaran tersebut dan tinggal di Indonesia. Dan apa yang terjadi? Damai sejahtera memerintah di hati. Dan kita bisa melihat hari ini, dan ternyata apa yang kami kerjakan disertai oleh Tuhan. Coba kalau saya waktu itu memutuskan kembali ke Australia, mungkin belum tentu Tuhan menyertai. Biasanya kita nggak pernah tahu keputusan itu dari Tuhan atau tidak ada Tuhan sampai muncul damai sejahtera. Meskipun kelihatannya bagus dan menjanjikan. Kita penting di sini jangan lihat tawarannya, jangan lihat pintu yang terbuka, tapi lihat apakah kita rasakan damai atau tidak. Karena kehendak Tuhan selalu disertai oleh damai sejahtera, sebab Yesus adalah Raja Damai. Dialah Jehovah Shalom. Termasuk waktu Anda memilih pasangan hidup. Apakah ada damai sejahtera atau tidak waktu berteman dengan dia? Oke, Anda yang sudah berpacaran, coba rasakan apakah ada damai sejahtera waktu Anda berpacaran saat ini atau tidak ada damai sejahtera. Kalau tidak ada damai sejahtera, berarti mungkin gaya berpacaran Anda tidak sesuai dengan firman Tuhan. Jangan dilanjutkan untuk masuk dalam pernikahan, akan membahayakan kita. Bereskan dulu, bertobat dulu dari gaya berpacaran yang tidak benar. Ketika kita bertobat dan sungguh-sungguh kita berubah, maka kita ada rasa damai sejahtera. Kita bisa memutuskan untuk masuk jenjangan yang lebih dalam lagi, itu untuk menikah. Damai sejahtera itu tidak bisa dicuri oleh apapun dan oleh siapapun, kecuali hadirnya dosa dalam hidup kita. Begitu ada dosa, maka kedamaian akan sirna dengan sendirinya.